Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Novena Dinugroho dengan NIM 230321605434 dari offering AB. Di sini saya membuat video di mana maksud dari tujuan membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Fisika berbasis lingkungan, di mana saya membuat produk seperti ini, yang dimana ini bernama motor Stirling. Mau tahu bagaimana cara kerjanya? Baik, di sini ada semua alat dan bahannya. Di sini ada lem tembak, di sini ada kawat, kemudian balok kayu nanti untuk alasnya. Di sini ada kaset, kemudian ada kaleng. Ya, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus di sini ada steel wool, tarakan tadi nanti akan ada manfaatnya. Kemudian ini pipa kecil, memotong pipa, lem G, paku rivet, obeng kecil, obeng besar. Ini namanya terminal blok. Nah, nanti yang dipakai itu yang di dalamnya seperti ini bentuknya. Dan korek, ada cutter, ini potongan kayu, kemudian jangan lupa ada stick. Oke, kita buat piston bagian dalam. Oke, setelah kita lilitkan bentukannya seperti ini. Setelah itu kita lanjut membuat ini untuk tutup pistonnya. Kita gunakan, tadi harusnya ada 2 kaleng. 1 kaleng tadi dipotong seperti tadi, seperti ini. Kemudian 1 kaleng satunya kita ambil bawahnya saja. Kita lubangi ini nanti untuk selang ini ya, nanti kita masukkan di sini. Kemudian kita buat lubang seperti ini, bisa pakai paku atau sejenisnya. Kita masukkan rivet ya. Nah, rivet ini tuh kita ambil ininya saja, yang payungnya kita buang yang dalamnya ini, lalu kita masukkan ini ke sini. Nah, nanti kurang lebih akan bergerak seperti ini ya. Lalu ini kita tutup kurang lebih seperti ini jadinya. Kemudian ini kita beri lem tembak agar tidak ada kebocoran. Kemudian kita membuat flywheelnya dengan kaset, kita lubangi kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kurang lebih nanti akan jadi seperti ini. Ini saya memakai 3 kaset. Ini saya memberi rivet yang ini, yang payung. Di sini saya lem dengan lem tembak dan lem G. Kemudian ini saya beri lapisan. Kemudian di sini ditambahkan ini ya, kulit dari kabel. Kemudian gunanya ini untuk apa? Kawat di sini itu nanti untuk penyalur dari piston yang kedua. Untuk piston 2 kita potong secukupnya, mungkin sekitar seperti ini. Jangan lupa kawat-kawat ini bisa kita potong menggunakan tang. Dan nanti kalau sudah dipotong, dia akan dilubangi secukupnya, sekitar bisa buat masukin ini selangnya di dalam. Kurang lebih nanti akan jadi seperti ini. Nanti ditambah dengan ini balon, kita tambah dengan balon, dan kita kaitkan dengan kawat penghubung. Di sini menggunakan dalaman dari terminal blok sebagai pengait. Kemudian jangan lupa kita beri ini ya, perekat agar tidak jadi bocor di sini. Di sini untuk selang sudah dilem, dan bawahnya itu dari apa, ini dari ini. Nah, kemudian kita akan membuat tatakan dari motor Stirling dengan menggunakan ini dan balok kayu tadi dan potongan balok kurang lebih ukuran seperti ini, seginian lah secukupnya. Nah, kemudian nanti dirancang kurang lebih akan jadi seperti ini ya, atau bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, akan jadi seperti ini. Di sini saya sudah mengaitkan selangnya ke piston kedua. Nanti di sini flywheelnya akan ditaruh di sini. Ini sudah saya lubangi. Nah, di sini kurang lebih 2 ini. Nah, ini menggunakan lem tembak atau bisa lem G juga. Nah, kemudian kita tempatkan ini kalengnya atau piston pertama tadi di sini.
masukkan ke sini dan dilem, jangan sampai ada kebocoran gas. Kemudian kita pasang flywheel atau kiplingnya. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Kemudian kita membutuhkan agar ini bisa terkait dengan ini nanti kita kaitkan dengan kawat yang sudah kita tulis dengan rupa. Ini untuk memotong dan membengkokkannya bisa menggunakan tang ya teman-teman, ke sini. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kemudian ini bisa kita kaitkan ke sini. Dan kita membuat bunsen, atau teman bisa beli bunsen yang bisa dibuat praktikum kimia. Dan jangan lupa kita menggunakan bahan Pirdus ya. Motor Stirling bekerja berdasarkan prinsip termodinamika, khususnya hukum 1 termodinamika, yaitu bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi berupa bentuk dari panas menjadi kerja dalam konteks ini. Pada motor ini, gas di dalam ruang tertutup dipanaskan sehingga tekanannya meningkat dan mendorong piston. Ketika gas dipindahkan ke ruang dingin, tekanannya turun dan piston kembali. Proses ini berlangsung melalui 4 tahapan. Yang pertama, ekspansi isotermal, yaitu gas menerima panas dan melakukan kerja. Yang kedua, pendinginan isokorik, di mana gas dipindahkan ke bagian dingin. Kemudian kompresi isotermal, yaitu gas dikompresi pada suhu rendah. Dan yang terakhir, pemanasan isokorik, gas dipanaskan kembali. Kemudian gerak bolak-balik piston tadi diubah menjadi putaran flywheel seperti dalam video. Nah, motor ini itu menegaskan konsep bahwa selisih atau perbedaan temperatur ialah menjadi sumber tenaga utama untuk menghasilkan gerak mekanik dalam motor Stirling ini. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan yang tadi. Di sini kita akan mencoba untuk mengambil data dari percobaan motor Stirling sebagaimana yang sudah tertera pada LKPD berikut. Nah, nanti di sini kita akan mencoba bagaimana sih ketika diberikan nyala lilin atau tidak, apakah flywheel tersebut dapat berputar ataukah tidak. Kemudian kira-kira apa yang sangat mempengaruhi kinerja dari motor Stirling tersebut. Oke, langsung saja kita lanjut. Oke, pada lembar kerja peserta didik percobaan motor Stirling ini bertujuan yang pertama, diharapkan peserta didik mampu memahami prinsip kerja mesin kalor, khususnya siklus Stirling yang melibatkan proses ekspansi dan kompresi gas pada suhu berbeda dengan baik. Yang kedua, menerapkan hukum-hukum termodinamika dalam sistem nyata berbasis eksperimen sederhana dengan baik. Kemudian ini ada konsep, kemudian ada skema dalam LKPD ini yang kita praktekkan. Kemudian ada di sini ada prosedur dan ada tugas-tugasnya juga. Nanti ada 3 tugas, kemudian kita disuruh untuk menyimpulkan. Baik, di sini sudah kita sediakan alat dari motor Stirlingnya. Kita siapkan ini lilin atau bunsen korek. Pertanyaan pertama, ditanyakan cobalah putar flywheel tanpa menyalakan lilin dan apa yang terjadi. Bandingkan dengan ketika diberikan lilin yang dinyalakan lalu putar flywheel dengan variasi putaran pelan, sedang, dan cepat. Oke, yang pertama kita coba dengan tanpa lilin, dari putaran pelan, sedang, hingga cepat, dan putaran pelan. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian kita variasikan dengan putaran sedang. Ternyata berputar sebentar kemudian berhenti. Lalu kita coba dengan putaran cepat. Berputar cukup cepat tapi pada akhirnya berhenti.
sini kita tunggu sesaat. Ternyata di sini lumayan cepat sedikit, dan ternyata dengan putaran sedang ini membuat putarannya menuju cepat itu cukup cepat dalam waktu singkat. Putaran cepat. Dan kita lihat di sini dari putaran cepat tadi membuatnya langsung secara langsung ini berputar langsung rata, konstan, cepat, jadi tidak nunggu. Tapi padahal di sini apinya masih nyala, tapi di sini sudah agak-agak mau berhenti ya. Motor steering itu dipengaruhi oleh siklus tertutup, jadi tidak boleh ada kebocoran dalam percobaan ini. Nah, yang membuat ini tadi itu padahal api masih nyala, tapi kenapa kok putaran flywheel tadi itu menjadi lebih lambat lama-kelamaan. Padahal kan harusnya semakin panas ini kan harus semakin cepat karena ada tekanan uap di dalamnya, sehingga membuat putaran flywheel lebih cepat. Tapi nyatanya di sini itu ada kekurangan dalam pembuatan produk ini, yaitu di sini itu kita memakai lem tembak, di mana bahan lem tembak ini ketika si kaleng ini mendapat perlakuan panas kalor dari nyala api tadi, maka di sini yang merupakan pasangan, di mana di sini ada sela-sela yang bolong yang sudah diantisipasi dengan penutupan lem tembak, itu lem tembaknya mulai meleleh sehingga jadi kebocoran di sini, sehingga tekanan yang awal di sini harusnya tertransfer ke tempat ini harusnya bisa lebih maksimal, malah terjadi kebocoran di sini sehingga terjadi putarannya di sini itu siklusnya kurang maksimal. Nah, kurang lebih dalam pertanyaan tadi itu LKP-nya bisa terisi seperti ini. Memang mempengaruhi yang itu. Nah, ternyata dipengaruhi oleh nyala api. Kemudian tidak adanya kebocoran gas. Karena jika terjadi kebocoran gas pada motor ini, maka ia akan mengalami kesulitan untuk berputar secara terus-menerus. Nah, ini efisiensinya berkurang. Hubungkan pengamatanmu dengan hukum satu termodinamika, dari mana energi panas berasal, kemana perginya. Nah, di sini bisa terjawab bahwa dari percobaan yang telah dilakukan, ternyata hukum satu termodinamika di mana bunyinya adalah energi itu tidak dapat dimusnahkan melainkan berubah bentuknya. Dalam konteks ini, energi panas atau kalor diubah menjadi energi mekanik gerak yang memanfaatkan gas di dalamnya sehingga membuat flywheel tadi itu berputar. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan itu tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam percobaan motor steering ini berlangsung dengan proses ekspansi kompresi gas akibat perbedaan suhu antar kedua ruangan, yaitu antara sisi panas dan sisi dingin, sehingga menghasilkan gerak mekanik pada piston dan flywheel. Kemudian tujuan kedua yaitu kita mengetahui bahwa hukum satu termodinamika, di mana dalam percobaan ini energi panas dari sumber eksternal diubah menjadi energi mekanik secaranya melalui eksperimen sederhana ini. Nah, sekian dari percobaan kumpulan data yang telah dilakukan, semoga dapat bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.